Milisecond lebih cepat kerja dari injektor daripada kedipan mata kita. Makanya pada saat pengecekan injektor kan perlu tekanan nih Pak, pasang untuk injektor terus dipompa sampai beberapa tekanan. Nah, plus minusnya itu harus secara singkat Pak. Plusnya dipasang dulu, minusnya secara singkat. Kalau perlu digas gini aja Pak. Kalau ditahan, istilahnya kondangan tanpa berkat. Harganya kalau nggak salah 8 juta Mas ya, satu injektor. Iya, sudah rusak Pak, harus ganti. Karena nilai resistannya itu kecil. Seperti itu. Kalau untuk Denso itu kalau nggak salah sekitar 0,45. Bisa dicek lagi di workshop manual. Saya agak lupa. Sedangkan untuk ECU itu sebagai istilahnya kayak otaknya dari kendaraan. Nih ECU-nya Pak, ada di luar. Untuk Pak ini cuma punya satu ECU. Kalau untuk kendaraan kecil ECU-nya banyak sekali. Transmisi sudah dikontrol ECU, steering sudah dikontrol ECU, dan beberapa lainnya juga dikontrol oleh ECU. Jadi untuk menghubungkan antar ECU ada yang namanya CAN, baik itu CAN low atau maupun CAN high. Itu adalah jalur komunikasi antar ECU. Kalau ini hanya satu ECU, jadi lebih sederhana. Nah ini untuk bahannya, jadi dari tangki masuk ke fuel filter. Di sini ada 2 fuel filter. Setelah itu masuk ke supply pump. Ya, dari supply pump di sini akan dinaikkan tekanannya, masuk ke fuel metering unit, terus masuk ke sisi common rail. Nah, di sini bahan bakar akan ditampung yang nantinya akan diteruskan ke injektor, dan kerja dari injektor akan dikontrol oleh ECU. Sama. Di sini juga ada EDU-nya. Kalau EDU ini sekitar 135 volt. Sama, tetap ada EDU-nya. Dan itu biasanya kalau mau ngecek, benar nggak sih 135 volt itu harus pakai scanner khusus atau biasanya disebut dengan osiloskop. Karena untuk naiknya tegangan itu sangat cepat. Satu, yang kedua kalau pakai avometer kita nggak bisa baca. Yang awalnya dari 24 menjadi 135 volt. Itu yang tadi disampaikan sama Pak Dani, ada EDU. Iya, EDU. Jadi satu sama isu. Nah ini Pak, untuk FMU tadi sudah saya sampaikan. Untuk mengatur bahan bakar mengalir, kerjanya normally open. Kalau tidak dikasih tegangan malah membuka penuh, dan kerjanya secara jadi rasio, jadi bukan on off Pak, mainkan berarti rasio sebanyak 250 Hz. Jadi pada saat ignition switch on, kalau dipegang itu akan getar seperti itu. Frekuensi jadi rasio Pak, jadi bukan kalau ignition switch on off on itu enggak, melainkan on off terus menerus, jadi rasio. Maksimalnya 180 mA. Nah ini untuk putarannya ikut dengan putaran engine. Nah ini lebih lengkapnya Pak.
Kalau di sini mempunyai satu plunger untuk menaikkan tekanan, tapi kalau untuk deflector ada 3 plunger. Nah, ini untuk keterangannya yang tadi saya sampaikan. Ini lebih jelasnya untuk FMU atau disebut dengan supply pump. SCV, suction control valve. Ini untuk common rail pressure sensor untuk mengetahui tekanan bahan bakar yang ada di sisi rail. Sedangkan untuk pressure limiter itu untuk membatasi tekanan bahan bakar. Ini Pak. Yang baca pairing order. Oh Pak tahu ini 1342 siapa Pak? STV tahunya dari mana? Yang getek siapa Pak? Ada crank position sensor. Hati. Tetap apa nih? Nah kalau nggak tahu ini maksud siapa nih? M sama mereka siapa ini? Nggak anggur masuk loh Pak. Ya Pak ya. Ada pengontrolannya tetap. Nah ini untuk injektornya yang tadi saya sampaikan, ada plus sama minus. Nah ini kerja dari solenoid untuk mengaktifkan. Kita nggak di sini untuk keterangannya. Kalau untuk ini Pak, ini kan dari bos nih. Setiap kali penggantian dari injektor itu harus diregistrasi dengan ini CSU B8W8 atau 7 digit. Kalau untuk bensu itu ada 30 digit. Nah untuk mendaftarkan itu harus pakai scanner seperti itu. Nah ini untuk bagian dari common rail systemnya. Ini untuk pengertian saya yakin bapak-bapak juga tahu apa sih fungsi dari cylinder recognition sensor. Nah ini yang beda nih Pak, cylinder recognition system membaca nilai protrusion pada camshaft yang akan dikonversi oleh ECU menjadi sinyal cylinder recognition. Maksudnya apa Pak? Sama Pak, end position sensor. Kalau bahasa mersinya adalah cylinder recognition system. Kalau di Toyota CMP, kalau di Mitsubishi asli namanya crank position sensor, kalau di Mercy namanya cylinder recognition system. Kalau yang lain, nah ini untuk dari filternya. Untuk sementara ada 2 yang di sini Pak, water separator sama fuel filter. Kalau untuk terbaru, masa ini sudah pernah bongkar, sudah pernah ganti? Informasi yang saya dapat ini masih SI Pak. Yang ini, iya. Tapi nanti bisa dikembangkan lagi, hanya elemen saja yang diganti juga bisa. Iya. Kalau kayak Pajero kan ada yang sekalian kalengan, ada yang cuma elemennya saja. Seperti itu ya. Ya. Terus yang jadi perhatian di sini biasanya kalau nggak hanya di Mitsubishi ya, berpikirnya orang kalau untuk penggantian filter apapun, entah itu solar
entah itu bensin, entah itu uli, semakin lama penggantiannya interval, berarti filter itu semakin bagus. Ya, kualitasnya semakin bagus. Ya, ada yang bilang seperti itu. Kalau interval penggantian atau umur penggantian dari filter itu semakin lama, berarti filternya semakin bagus. Katanya, kalau di luar seperti itu ya, tapi itu enggak Pak, malah semakin jelek, dikarenakan untuk rongga dari elemen filter itu semakin besar. Makanya untuk kotoran yang halus tidak tersaring di sisi filter, itu malah semakin jelek Pak. Kalau semakin cepat penggantian, berarti untuk elemen filternya itu semakin kecil. Berarti sekecil apapun kotoran yang terkontaminasi ke solar, bensin ataupun uli itu akan tersaring. Setelah filter, berarti kandungan kotorannya itu semakin kecil, semakin enggak ada. Seperti itu Pak.